Halo Creeper. Lagi nyoba novel baru, barangkali Creeper suka, jangan lupa komen ya. San pencet tombol subscribe-nya. Episode 01. Suasana di kamar rumah sakit itu sunyi senyap, hanya ada seorang gadis cantik berhijab sedang duduk terdiam, sambil sesekali mengusap rambut seorang bocah laki-laki yang tertidur pulas, dengan alat-alat rumah sakit yang terpasang di tubuhnya. Lisa, gadis berumur 19 tahun, berperawakan kecil, langsing, putih, cantik dan berhijab. Dia seperti mimpi di siang bolong. Bagaimana tidak 1 bulan lalu, keluarganya mengalami kecelakaan tragis di dalam bis saat hendak pulang usai jalan-jalan bersama. Kedua orang tuanya meninggal di tempat kejadian, sedangkan adiknya koma hingga sekarang. Beruntungnya, Lisa hanya mengalami luka ringan saja. Sejak kejadian itu, Lisa harus menjadi tulang punggung demi menghidupi dirinya, juga membiayai pengobatan sang adik. Lisa yang hanya bekerja sebagai OB di salah satu perusahaan di kota J, dengan gaji yang terbilang tak banyak. Dia pun harus rela mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Lisa biasanya akan mengambil kerja sampingan di salah satu minimarket di dekat tempat tinggalnya. Sampai sore dia bekerja menjadi OB, sore sampai pukul 11 malam dia menjadi kasir di minimarket. Lelah? Sudah pasti, dia kadang merasa kelelahan, tapi inilah hidup. Siapa yang kuat dia yang bertahan, seperti itulah simbol kehidupan. Subuh itu Lisa bangun lebih cepat, selesai mandi dan sholat, dia buru-buru pergi ke dapur untuk membuat sarapan. Hanya ada sisa nasi semalam dan 1 telur di kulkas. Ah, lupa, aku kan belum beli apa-apa, hanya ada teh dan sedikit nasi. Alhamdulillah bisa bikin nasi goreng, ucapnya seraya mengambil penggorengan lalu mengiris bumbu dan memulai masak. Selesai makan, Lisa beranjak mencuci piring, membereskan peralatan dapur yang terpakai, kemudian bersiap-siap berangkat bekerja. Setiap hari dia harus berdesak-desakan di angkot, menempuh perjalanan 15 menit untuk bisa sampai ke tempatnya bekerja. Yap, disinilah Lisa sekarang berada, gedung tinggi menjulang itu tempat Lisa bekerja. Meski Lisa hanya seorang OB di sini, tapi itu tak membuatnya malu, asalkan dia tak meminta-minta. Lisa bergegas masuk ke dalam untuk berganti pakaian kerjanya, lalu mengambil sapu dan alat pel, kemudian hahaha, terus hubungan sama aku apa mon? Mau dia ganteng apa enggak, bukan urusan aku. Lisa tertawa terbahak-bahak lalu berkata kembali, sudah cepat ganti baju sana, nanti ketahuan Pak Jayanto rasa kamu. Astagfirullah, aku lupa. Ya udah, Lis, aku ke dalam dulu ya, jangan sedih, ditinggal aku sebentar doang, ucap Mona sambil berlalu. Ada-ada aja itu anak, ujar Lisa. Akhirnya waktu makan siang pun tiba. Lisa dan Mona buru-buru pergi ke kantin kantor karena biasanya kantin akan sangat penuh jika waktu makan siang tiba. Lis, kamu mau makan apa? Tanya Mona. Aku, somai aja deh, Mon, jawabnya. Kok somai doang, minumnya apa aku bawa kok, ujarnya sambil memperlihatkan sebotol minum di tangannya. Ya udah, aku pesenin ya. Mona berlalu menghampiri kedai somai yang agak jauh dari tempatnya duduk. Mang somainya 2 ya, es teh manisnya 1, ujar Mona pada tukang somai. Neng Mona makin cakep aja nih, gua ada Mang Asep. Yang memang sudah terbiasa bercanda dengan Mona dan Lisa. LH, Mang Asep mah bisa aja, Mona lagi tanggal tua nih hingga bisa nyaur Mang Asep, jawabnya sambil memperlihatkan uang 5 ribuan 4 lembar di tangannya. Haha, enggak usah disaur lah Mang mah neng, cukup disenyumin aja juga udah seneng, jawab Mang Asep sambil tertawa. Nih, neng somai sama tehnya, lanjutnya. Makasih Mamang ganteng. Mona langsung mengambil nampan dari tangan Mang Asep, tak lupa membayarnya, kemudian berlalu ke tempat duduknya. Ngelamun aja kamu, nih makan, ucap Mona memberikan 1 piring somai pada Lisa. Makasih, Lisa tersenyum. Kamu kenapa, Lis? Ada masalah? Cerita sama aku kali aja, aku bisa kasih solusi, tanya Mona. Lisa menghentikan kegiatan makannya lalu
menatap Mona seraya berkata, aku udah bingung Mon, biaya rumah sakit semakin membengkak tapi, Egi belum sadar juga, keluhnya dengan wajah lesu. Kamu yang sabar ya, Lis, Allah sedang mencintaimu. Mona memang teman yang paling bisa mengerti Lisa, mereka berteman sejak SD sampai sekarang bekerja pun sama-sama. Jadi tak heran jika Mona banyak tahu tentang Lisa. Udah yuk, keburu jam 1 nanti dimarahin, ajak Lis lah bentar. Napa, Lis? Belum habis nih, kan sayang hehe, jawab Mona yang langsung buru-buru menghabiskan makanannya. Tak butuh waktu lama, akhirnya satu piring somai dan segelas es teh sudah berpindah tempat ke perut Mona. Ayo, ajak Mona yang langsung menggandeng tangan Lis untuk kembali mengerjakan pekerjaan mereka masing-masing. Di perusahaan mereka bekerja disiplin adalah suatu keharusan, itu berlaku untuk semua karyawan tidak terkecuali direktur perusahaan juga. Tidak ada perlakuan khusus, siapa yang melanggar maka wajib mendapatkan peringatan. Maka dari itu hampir selalu karyawan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mentaati peraturan perusahaan yang sudah ditetapkan. Selesai bekerja, Lisa langsung bersiap-siap untuk pergi ke tempat pekerjaan sampingannya. Lisa harus cepat-cepat karena kalau tidak pasti Lisa akan ketinggalan bis. Hampir 15 menit perjalanan Lisa sampai di sebuah minimarket dekat rumahnya. Assalamualaikum, ujarnya begitu mendorong pintu minimarket. Waalaikumsalam. Udah datang kamu Lis? Tanya Farah, wanita 2 tahun lebih tua dari Lisa yang tak lain partner kerjanya di sini. Sebenarnya karena Farah lah Lisa bisa bekerja di sini, Farah yang menawarkan pekerjaan sampingan ini pada Lisa. Kebetulan Farah juga tetangga dekat Lisa jadi, tahu kalau Lisa sedang membutuhkan pekerjaan tambahan. Mbak maaf agak telat Mbak, tadi jalanan agak macet. Sesal Lisa. Enggak apa-apa, Mbak juga baru selesai rekap nih. Ya udah kamu siap-siap Gih. Mbak mau pulang, kasihan ibu. Enggak ada teman sendirian, suruh Farah. Mbak. Lisa ke belakang dulu ya. Lisa berlalu meninggalkan Farah, bersiap mengganti pakaiannya. Jika dibilang lelah, sungguh ini sangat melelahkan. Setelah seharian bekerja Lisa juga harus menjalani pekerjaan sampingannya. Tapi, jika ingat bagaimana kondisi adiknya, rasa lelah ini hilang seketika.